Hai kalian semua, selamat datang di video aku, Dewi Elrai. Sebelum aku lanjutin video ini, aku mau ngingetin ke kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video aku ke semua teman-teman kalian. Oke, kali ini aku akan membahas mengenai 5 fakta menarik mengenai penyakit hemofilia. Penyakit hemofilia itu sendiri merupakan kelainan genetik pada kromosom X yang menyebabkan gangguan pada darah sehingga darah sukar membeku. Penyakit ini disebabkan oleh hilangnya protein di dalam darah, di mana fungsi protein itu adalah membekukan darah. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu menjadi mudah lelah, adanya darah dalam tinja dan urin, kemudian terjadi pendarahan di hidung. Fakta yang pertama, penyakit ini sudah ada sejak abad ke-19, yaitu penyakit ini diderita para anggota kerajaan yang ada di Eropa. Yaitu yang paling terkenal adalah Ratu Victoria yang merupakan karir dari penyakit hemofilia. Penyakit ini juga sering disebut penyakit kerajaan atau royal disease. Penyakit yang menyerang keluarga bangsawan ini awalnya diketahui semenjak kelahiran putra bungsu Ratu Victoria dan Pangeran Albert yang bernama Pangeran Leopold pada tahun 1853. Pada tahun 1861, Leopold menderita penyakit cacar yang hampir membuatnya meninggal dunia. Seorang peneliti bernama John Conrad Otto dari Philadelphia adalah dokter yang pertama kali meneliti penyakit ini pada tahun 1803. Ternyata pada penderita hemofilia ditemukan adanya mutasi dalam satu sel kromosom X dalam proses genetiknya. Meskipun begitu, anak laki-laki Victoria yang lain seperti Pangeran Edward, Pangeran Alfred, dan Pangeran Arthur lolos dari penyakit ini. Namun, ternyata 3 orang anak perempuan Victoria yaitu Vicky, Alice, dan Beatrice membawa gen penyakit ini. Dari diagram di layar, diketahui bahwa Ratu Victoria yang merupakan carrier dari hemofilia menikah dengan Pangeran Albert. Memiliki anak bernama Victoria yang berkemungkinan adalah carrier dari hemofilia yang menikah dengan seorang laki-laki normal bernama Friedrich III dari Jerman, menghasilkan anak bernama Waldemar yang meninggal pada usia 11 tahun akibat penyakit hemofilia. Lalu anak lainnya bernama Henry yang merupakan normal dari hemofilia. Kemudian putri Alice yang merupakan carrier dari hemofilia menikah dengan laki-laki normal bernama Louis IV dan menghasilkan anak bernama Irene yang merupakan carrier hemofilia yang menikah dengan Henry yang merupakan anak dari putri Victoria, di mana anak mereka merupakan pengidap hemofilia, yaitu Waldemar yang meninggal pada usia 56 tahun, Henry yang meninggal pada usia 4 tahun, kemudian Frederick meninggal pada usia 3 tahun diakibatkan penyakit hemofilia. Lalu Alexandra yang merupakan carrier hemofilia menikah dengan Tsar Nicholas II dari Rusia dan menghasilkan seorang anak yang bernama Alexis yang meninggal karena dibunuh. Lalu Pangeran Leopold yang menikah dengan putri Helena dari Waldeck, memiliki anak bernama Alice yang merupakan carrier dari hemofilia yang menikah dengan seorang laki-laki normal bernama Alexander yang menghasilkan anak bernama Rupert yang meninggal pada usia 21 tahun diakibatkan penyakit hemofilia. Lalu ada putri Beatrice yang menikah dengan laki-laki normal bernama Princess Henry, menghasilkan anak bernama Victoria yang merupakan carrier dari hemofilia dan menikah dengan laki-laki normal bernama Alfonso dari Spanyol dan menghasilkan dua anak laki-laki yang mengidap hemofilia bernama Alfonso dan Gonzalo. Alfonso meninggal pada usia 31 tahun, Gonzalo meninggal pada usia 20 tahun. Lalu anak putri Beatrice yang lain yaitu Leopold meninggal pada usia 33 tahun, lalu Maurice meninggal pada usia 23 tahun diakibatkan dari penyakit hemofilia ini. Fakta yang kedua, penyakit hemofilia ini banyak diidap oleh para pria. Kenapa? Karena
penyakit ini merupakan kelainan yang terjadi pada kromosom X. Sementara setiap laki-laki yang ada di dunia ini hanya memiliki satu kromosom X yang diwariskan dari ibu dan satu lagi kromosom Y yang diwariskan dari ayah. Sehingga apabila seorang laki-laki lahir dari seorang ibu yang merupakan karir dari hemofilia, maka otomatis laki-laki tersebut akan mengidap penyakit hemofilia. Yang ketiga, penyakit hemofilia ini bisa menyebabkan komplikasi yang sangat serius. Di antaranya yaitu pendarahan dalam. Bagian-bagian tubuh tertentu membengkak karena pendarahan yang terjadi di dalam tubuh. Pembengkakan tersebut menekan saraf dan menyebabkan mati rasa. Kemudian menyebabkan pendarahan pada sistem pencernaan. Pendarahan yang terus terjadi akan menyebar ke sistem pencernaan, sehingga darah akan muncul pada muntah dan feses. Darah akan terlihat seperti ampas kopi dan berwarna merah gelap. Kemudian penyakit hemofilia ini akan menyebabkan hematuria, yaitu terbentuknya darah dalam uretra. Terbentuknya darah dalam uretra ini akan menyebabkan rasa sakit pada bagian bawah perut, dikarenakan urin yang keluar dari dalam kandung kemih terhalang oleh darah. Penyakit hemofilia ini akan menyebabkan anemia, yaitu penurunan jumlah sel darah merah dari kadar normal, sehingga menyebabkan penderitanya menjadi kelelahan, badan lemas, dan sakit kepala. Penyakit hemofilia ini akan menyebabkan kerusakan sendi. Penyakit ini juga akan menyebabkan kerusakan intrakranial. Benjolan di kepala akan menyebabkan pendarahan di otak. Hal ini akan menyebabkan kerusakan otak, bahkan kematian. Penyakit hemofilia ini akan menyebabkan sindrom kompartemen, yaitu pendarahan yang terjadi pada otot, sehingga memberikan tekanan pada arteri dan saraf di dalam otot. Fakta yang keempat, wanita adalah karier dari penyakit hemofilia ini, yaitu wanita yang mendapatkan gen hemofilia dari ayahnya akan mewariskan penyakit hemofilia pada anak lelakinya, di mana wanita tersebut tidak menderita penyakit tersebut. Fakta yang kelima, penyakit hemofilia ini belum ditemukan obatnya. Sudah banyak para peneliti yang mencoba melakukan penelitian untuk menemukan obat permanen dari penyakit hemofilia ini, tapi belum juga ditemukan. Sehingga pengobatan efektif yang dapat dilakukan hanya dengan cara mengontrol gejala. Oke kalian semua, itu dulu video yang bisa aku bagikan ke kalian. Semoga video aku bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi aku mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video aku ke semua teman-teman kalian. Tunggu aku upload video berikutnya ya. Dadah!